Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video kali ini Mimin akan mencoba menjawab salah satu pertanyaan teman kita yang sudah lama sekali bertanya, namun Mimin belum sempat menjawab. Jadi di video kali ini Mimin coba jawab. Jadi sekali lagi Mimin mohon maaf kepada teman-teman yang bertanya yang sudah lama tentunya belum terjawab. Karena ya yang chat cukup banyak, jadi mohon maaf sekali lagi. Mimin akan coba jawab tapi tidak tahu kapan akan menjawab. Oke? Sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share juga ke teman-teman kita yang lain. Jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Tapi sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, Mimin ada informasi menarik yang berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita simak dulu informasi berikut ini. Hai trader, siapa di antara kalian yang mau bawa pulang mobil Mitsubishi atau hadiah uang tunai berlimpah? Ikutan kompetisi mobil Liga Partner bareng XM. Kompetisi ini dimulai dari 2 Oktober sampai 2 Desember 2024. Nah, gimana caranya? Caranya cukup mudah dengan cara mengajak klien baru untuk trading di XM dan buktikan kamu adalah partner terbaik. Semakin banyak rujukan yang sukses yang kamu undang, semakin besar peluangmu untuk menang. Total hadiahnya gila, 33.000 US dollar atau sekitar 500 juta rupiah. Jangan sampai ketinggalan. Yuk, ikuti sekarang. Untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat pada syarat dan ketentuan di member area kalian. Segera daftarkan di link yang ada pada deskripsi dan kejar kemenanganmu. Ayo, kita raih sukses bareng XM. Let's go! Nah, itu dia informasinya. Semoga bisa diambil manfaat. Sekarang mari kita lihat ke pertanyaan. Nah, di sini kawan kita bernama Pak Amer DGN ya, kalau dari nama telegramnya. Dan beliau sudah lama-lama sharing ya, sudah lama-lama sekali. Kadang saya sempat, kadang jawab, kadang juga belum sempat jawab ya. Dan pertanyaan ini terakhir 1 Maret yang belum Mimin jawab. Di sini salam tuan, mohon maaf ganggu, mohon pencerahannya. Jadi beliau di sini meng-screenshot 3 time frame. Di sini kalau kita lihat dari time frame M15, M5 dan M1 pada pair FCPO ya. Oke, sekarang kita lanjut. Betulkah setup macam ini? M5 ada momentum, kalau kita boleh tunggu ada re-entry. Seterusnya di M1 ada re-entry terlajak. So, kita tunggu M15, dia adakah re-entry karena sebelumnya ada CSAK. Mohon pandangan nasihat tuan untuk saya lebih paham. Ya, saya masih scalper, SCPO masih dalam proses tuh. Ya teman-teman, untuk semua time frame, untuk semua pair caranya tetap sama ya. Jadi kalau misalnya M15, M5 dan M1, kalau misalnya di M15 ada sinyal arah kukuh, maka di M5 akan ada candle momentum. Apabila di M15 pertemuan MI5, MI10, maka seringnya di time frame M5 akan bertemu low BB, dari mid ke low BB. Itu kebiasaannya. Nah, itu pertama, semoga bisa menjawab. Nah, kita tunggu re-entry M15 atau ya kita boleh tunggu re-entry di M15 ya, karena sinyal dan setup sedang berlaku di M15. Tapi kadang-kadang dia akan mengambil re-entry di time frame M5 sementara sinyal momentum. Tapi kalau kita masuk di re-entry di M5, kita juga harus hati-hati apabila nanti re-entry yang berakhir dengan MAV ya. Karena re-entry yang berakhir dengan MAV, dia akan turun kembali untuk mengambil sinyal yang ada pada time frame M15. Tidak mesti M15, berlaku di semua time frame juga. Mungkin sebentar lagi kita bisa lihat di chart ya. Saya masih scalper, tidak masalah ya, mau scalper, mau swing, intraday, semua berlakunya sama. Kuncinya ada di multi time frame. Nah, di sini beliau juga menanyakan sekali lagi ya. Sekali lagi, betul tak understanding saya? Mohon pencerahan. Kalau dilihat dari bahasanya, beliau ini dari Malaysia ya.
Oke, sekarang kita lihat sekali lagi arah kuku re-entry. Di sini juga ada arah balik re-entry. CSM re-entry. Nah, seperti ini ya. Jadi ini ada CSAK, di sini ada momentum. Di sini tak pasti ini ya, karena kita tidak bisa melihat chart langsung. Tapi berlakunya sama, nanti kita bisa praktek di chart yang berbeda. M15 ada CSAK, so akan ada re-entry ya. Ini betul ya. Bila M15 ada CSAK akan ada re-entry. Tapi harus ingat, CSAK yang valid apabila time frame kedua akan berlaku momentum. M5 ada CSM dan buat re-entry terlajak. Nah, jadi kalau kita ada re-entry CSAK, di M5 ada re-entry CSM, itu perlu kita monitoring. Kalau kita masuk di re-entry M5, kalau re-entry-nya sudah mencapai MAV, maka kita harus TP karena dia akan turun untuk mengambil re-entry daripada M15 ya. Oke, semoga bisa terjawab ya. Sebentar lagi di sini Mimin sempat jawab tipis-tipis ya, tapi tak sempat kongsi lebih detail. Nah, di sini saya tanya balik ya. Apa yang memvalidkan re-entry M15? Nah, pernah Mimin tanya apa yang memvalidkan re-entry M15 atau apa yang memvalidkan re-entry time frame 1. Nah, di sini beliau keliru ya. Maksud Wan, yang memvalidkan re-entry M15 itu M5 baru ada momentum. Boleh saya kasih jawaban sebentar lagi, Mimin coba jawab meskipun tidak sama pair ya. Nah, ini saya baru ada kelapangan waktu, mohon maaf pada Pak Amer ya. Baru sempat, tidak mesti SCPU ya, semua pair sama. Oke, kita jawab ini dulu ya. Ini dulu dari 1 sampai 4 Maret ya. Karena belum sempat terjawab semua. Oke. Lebih kurang Mimin sudah memahami pertanyaan Pak Amel. Sekarang kita coba lihat ke chart. Di chart apapun boleh-boleh aja ya. Mau BTC, mau gold ya. Kita boleh, semuanya akan berlaku time frame yang sama. Nah, kalau tadinya di M15 kita bisa lihat juga di chart pada M15. Di sini Mimin ganti menjadi warna putih supaya lebih clear ya, sesuai dengan request teman-teman. Nah, ini hanya sekedar melihat kepada M15. Nah, di sini kalau kita melihat M15, di sini ada 2 kali re-entry ya. Di sini ada arah kukuh ya, di sini ada arah kukuh. Di sini ada re-entry dan di sini juga ada re-entry. Nah, sekarang coba kita turunkan ke time frame M5. Kalau ini M15, ya, teman-teman harus ingat, apabila di M15 ada arah kukuh, maka kekuatan ini lebih kuat apabila di M5 ada momentum, ya, yang mendukung M15. Ya, kita bahas sinyal dulu nih, belum kita bahas setup ya. Ini sinyal, ini setup. Re-entry adalah setup, pedal arah adalah sinyal. Oke, sekarang turunkan ke M5. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di M5 ada momentum. Nah, di area sini ada momentum dan ini sinyal arah kukuh di M15. Di sini juga ada momentum. Di M15 adalah arah kukuh. Ya. Nah, di sini setup di kawasan re-entry, di sini juga setup di kawasan re-entry. Ya. Tapi tetap kedua-duanya adalah setup. Nah, yang memvalidkan setup M15, re-entry M15 adalah momentum buy di M1. Ya, yang memvalidkan setup time frame pertama adalah momentum di time frame ketiga. Ya, supaya tidak keliru kepada Pak Amer tadi ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ini adalah sinyal yang berlaku pada M15. Apakah kita boleh masuk di re-entry M5? Boleh-boleh saja misalnya seperti ini, tapi sekurang-kurangnya kalau re-entry CSAK di M15 sekurang-kurangnya kita ambil di time frame kedua re-entry di pertemuan MIDBB supaya resikonya lebih rendah. Kenapa? Karena ketika mengambil re-entry CSAK di M15 berpotensi di time frame kedua akan pergi kepada mid ke low. Kenapa? Mid ke low adalah MA5, MA10 pada time frame M15 atau time frame pertama. Ya, sehingga kita akan melihat di sini
Contohnya, di sini ada M5 ada bagi sekali re-entry, tapi di sini sudah tak clear menjadi arah awal. Dia tetap naik tapi tertahan menjadi di area MA5, MA10. Ini boleh kita sebut sebagai ciri-ciri MACD karena berlaku setelah ekstrim. Ya. Sekarang lihat yang kedua, ini juga candle arah. Di sini juga ada momentum. Kalau kita masuk di re-entry M15 ada sekali di sini ya, naik. Kalau kita tak TP dia turun balik ke area mid, kadang-kadang sampai MA50, kadang-kadang sampai kepada low BB. Ya, lebih bagus kalau time frame kedua itu MA50-nya di luar BB. Ya, seperti video-video yang banyak kita bahas. Karena kalau MA50 di luar BB itu adalah diamond setup. Ya, tapi di sini kita bisa lihat bahwa re-entry ini valid. Sekarang coba kita lihat pada M1 kalau kita berfokus kepada memvalidkan re-entry. Nah, di sini re-entry keduanya yang memvalidkan kedua re-entry ini adalah momentum di M1 di time frame ketiga lebih tepatnya. Ya, yang memvalidkan ini kawasan re-entry L15 yang memvalidkan bila ada muncul momentum M1. Ini juga. Ini kawasan apa? Coba kita lihat dan kita ganti warna. Nah, ini ya yang memvalidkan re-entry M15 adalah momentum di M1. Oke, yang merah ini. Oh, ini di M15, di M5 tadi ya. Re-entry yang Mimin tandai sekilas tadi di M5. Mana yang ini? Yang merah ini. Nah, ini re-entry M5. Ya. Jadi, yang memvalidkan re-entry M15 adalah momentum pada M1. Momentum pada time frame ketiga adalah yang memvalidkan. Tetapi, nah ada tapinya, sebelum muncul momentum kita bisa menggunakan BBMA code. Ya, misalnya kita sudah tahu area MA5, MA10 pada time frame pertama, di time frame kedua akan berada di kawasan mid ke low BB. Ya, selalunya di kawasan mid ke low BB. Lebih cantik bertemu diamond setup. Lebih cantik. Ya, tapi kadang-kadang dia seperti ini, tidak selalunya muncul diamond. Ya. Nah, kalau kita masuk menggunakan BBMA code, kita bisa menunggu arah kukuh di pertama. Atau kita masuk di MHV, ya, MHV seperti ini, atau menunggu arah untuk masuk awal, tapi dengan catatan bila gagal atau muncul momentum yang baru, siap-siap untuk cut loss. Seperti itu. Ya, ini M15 ke bawah ya. Dia sama juga meskipun di time frame besar. Coba di sini kita contoh, kalau nggak salah beberapa waktu lalu, Mimin pernah bahas BTC. BTC. Nah, yang ini. Ya, ini di weekly, berlakunya di weekly ini ada momentum, sinyal, ini ada setup, re-entry. Kalau di weekly kita lihat pada daily, maka akan berlaku rejection. Tapi sebaik-baiknya berlaku diamond setup. Kalau ini kan kawasan-kawasan ekstrim BB mendatar. Ya. Nah, seperti ini. Ini kalau kita tunggu valid, tunggu momentum buy di H4. Tapi di sini belum ada muncul momentum buy. Mid BB masih di atas, MA50 masih berada di atas mid BB. Tapi kalau kita masuk di MACD kan dapat. Kalau kita masuk di MACD kan dapat. Gimana cara memvalidkan MACD? Di time frame di bawahnya akan berlaku double extreme, ataupun triple extreme, ataupun MACD seperti ini. Nah, tapi ini belum disarankan sebelum melakukan backtest yang cukup untuk meyakinkan. Ya. Nah, ini kan tadi sinyal CSAK. Di daily ada sinyal momentum. Kawasan ini. Nah, boleh nggak kita masuk re-entry daily? Boleh. Ya, tapi hati-hati
setelah reentry berlakunya MHV seperti yang tadi kita bahas. Karena bila berlaku MHV dilanjutkan dengan arah kukuh, sekurang-kurangnya dia akan ke low BB. Kenapa? Low BB pada time frame kedua atau pada daily adalah MA5, MA10 pada weekly. Nah, sama nggak berlaku di M15, M5, dan M1. Semuanya berlaku sama. Ya, jadi kalau kita masuk momentum dan reentry, di sini ada CSAK, itu artinya kita masuk ini hanya sementara. Dia akan ada potensi untuk mengambil reentry pada weekly. Ya, untuk tandai reentry pada weekly akan diambil, di time frame ketiga akan ada momentum sell. Nah, akan ada momentum sell. Ya, Min, ini kan momentum sell, tapi ini ada momentum buy. Bagaimana? Nah, ini momentum sell. Ini momentum buy. Bagaimana cara kita tahu ini momentum ini kuat? Kita lihat pada daily. Di daily tidak ada arah buy. Jadi, kekuatan momentum ini tidak kuat. Ada potensi sideways atau turun balik. Di sini kan jelas. Tidak ada arah kukuh, tapi di sini ada momentum. Sementara sebelumnya ada momentum sell. Momentum sell dan arah kukuh sell di daily. Ya, jadi sebelum sampai ke destinasi kawasan setup pada time frame pertama, kita harus hati-hati. Makanya Mimin mengambil kesimpulan reentry terbaik, terclear bagi Mimin selama mengkaji. Apabila reentry time frame pertama, kita tunggu diamond setup itu lebih clear. Nah, itu cara Mimin, tapi cara teman-teman kan beda. Mungkin akan mengambil cara seperti apa itu bebas. Ya, bukan berarti kalau bukan diamond setup kita tidak bisa entry, bukan. Tapi pembahasannya terlalu banyak, ya. Jadi kalau misalnya reentry time frame pertama, reentry kedua ada diamond setup, itu kan satu step yang jelas, yang clear. Ya, bukan berarti kalau tidak ada diamond setup tidak bisa kita ambil, bukan juga. Nah, tapi Mimin bagi SOP yang mudah untuk diambil dan clean dan clear. Ya, semoga bisa dipahami buat Bapak Amer DGN. Mohon maaf sekali telat menjawab ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Mimin mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan. Mimin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat diambil manfaat. Semoga dapat menemukan jawaban untuk dapat dikaji lebih lanjut. Oke, sampai jumpa di video yang akan datang. Bye-bye.